المعظم محمد بن علي بن علي بن حضرة الشيخ عبد الرحمن زبير بن حضرة الشيخ بكر بن سليم لحضرة أبي نعمان الغوث لحضرة أبي عبد الله لحضرة الشيخ الأشهد الفريد لحضرة الشيخ ويشكر الله لحضرة الشيخ عبد الرحمن لحضرة الشيخ محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتهم أن الله يعلي درجات في الجنة ثم الذين حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر بالحق ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والهمى خالصا مقبولا ووزن التعظيم والجلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى رحلة الجهاد بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالله semua daripada kitab Nasrul Ibad. Wal maqalatul asyirah sodakul maqalah yang ke-10 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu ala asyrati awjuh. Bermula daripada sejahtera afiat itu ada 10 macam. Khamsatun di dunia, adapun sejahtera yang di dunia, khamsatun bil akhirati, dan ada sejahtera 6 macam di akhiratnya. Fa'amal ladzi di dunia, adapun yang adalah sejahtera itu di dunia, untuk hidup di dunia. Fahiyat yang pertama, al-ilmu, qawa menuntut ilmu dan berisi ilmu sudah sejahtera. Artinya mengetahui dengan ilmu itu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi ilmunya sini ilmu agama. Jangan sampai kita bodoh ilmu agama, bodoh ilmu dunia, wajar-wajar saja. Bodoh ilmu agama, apa yang terjadi? Tidak ada penerangannya yang di akhirat. Ilmu dunia untuk penerang dunia, ilmu agama penerang dunia dan akhirat. Jadi sudah sejahtera orang al-ilmu, punya ilmu. Wal ibadatu, yang kedua beribadah, artinya awal beribadah sudah sejahtera sudah. Ibadah nang di sajadah atau ibadah nang di luar sajadah. Nang di sajadah kita bacaan, amalan, ibadah. Nang di luar sajadah kita mencari usaha, niat ibadah. Warizqu minal halali, yang ketiga, yang di dunia tadi, sejahtera di dunia, rezeki dari yang halal. Awal mencari rezeki yang halal sejahtera. Bil mata'imi, pada masalah makanan-makanannya, wal malabisi, dan pada masalah pakaian-pakaiannya. Wasabru ala syiddati, yang keempat adalah 5 macam tadi. Yang keempat yang sejahtera di dunia, sabar menghadapi kesulitan, sabar atas menghadapi kesusahan hidup. Su'ila al-Junaid, ditanya Imam Junaid al-Baghdadi as-sabri, dari tentang sabar itu. Mengolah, berkata Imam Junaid al-Baghdadi, tajarru'ul mararati min ghairi ta'bisi, itu adalah menyandang daripada pahitnya dalam hidup itu, min ghairi ta'bisin, dengan tanpa wajah masam. Artinya wajah tetap tersenyum walaupun kehidupan sulit. Ada kita kehidupan sulit, ikut dia wajah sulit. Wa qala Aliun,
Ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sabru minal iman, bermula sabar itu minal iman, termasuk daripada iman. Jadi nang kemarin nang an-nazabah kebersihan daripada iman. Kemudian lagi as-sabru minal iman, sabar itu termasuk daripada iman. Bimanzilatil ra'si minal jasadi, dengan kedudukan sabar itu seperti kepala minal jasad, yang mengapalai daripada seluruh anggota badan. Jadi sabar itu seperti kepala minal jasad, dari jasad seseorang, dari paling atas. Wa syukru ala ni'mati, yang kelima yang sejahtera di dunia, bersyukur atas nikmat, bersyukur atas menerima nikmat. Nikmatnya walaupun diterima sedikit, terlebih lagi yang banyak. Jadi kalau bersyukur nikmat sudah sejahtera, tidak perlu lagi pikiran yang lain, nikmat sudah ada. Wa syukurul abdi ala haqiqati, dan syukurnya seorang hamba atas yang sebenarnya itu innama huwa, hanya saja dia itu adalah nutqul lisan, mengucapkan dengan lisan. Jadi mengucapkan dengan lisan itu apa? Dia mengucapkan dengan lisan, di bawahnya lisannya itu jangan menyebut banyak nama Allah. Syukur hamba tadi banyak menyebut nama Rasulullah, banyak menyebut daripada kebaikan-kebaikan yang diucapkannya. Wa iqrarul qalbi, dan iqrarnya hati, hatinya menetapkannya hati itu bi'inillahi ta'ala, dengan semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang berikan. Itu syukur si hamba. Jadi misalnya kita berucap di mulut, harus kita sertai dengan hati syukurnya tadi. Kalau kita akan sekadar syukurnya di mulut saja, dan hati kita masih bimbang. Syukur di mulut tapi di hati masih kekurangan. Nah, itu biasanya dirasai sudah nikmat tadi, tiba dirasai muncul di hati masih kurang lagi. Nah, sana dari yang lain ada mati berbicara, dan mulut sudah mengucapkan syukur. Wa amma bil akhirati, adapun yang nantinya sejahtera di akhirat 5 macam. Fa innahu, yang pertama, ya'tihi malakul mauti bir rahmati wal lutfi, malaikat maut akan menjemput rohnya dengan lemah lembut dan penuh dengan rahmat kasih sayang. Ay ar-rifqi inda nazri ruhihi, ketika dicabut rohnya. Dicabut roh masalah urusan akhirat. Jadi ada yang menyebut dicabut rohnya tadi dengan tersenyum. Bagi seseorang itu dicabut rohnya dalam keadaan dapat rahmat dan lemah lembut. Senyum habis dicabut rohnya. Ada yang tak boleh, lihat tak boleh ketakutan, tak boleh. Cabut rohnya tadi ada senyum. Wasani la yurawwi'u ay la yanzuhu munkarun wa nakirun fil qubri. Yang kedua adalah sejahtera yang diberikan untuk negeri akhirat itu adalah nantinya tidak akan menakut-nakuti akan dia, tidak akan mengajuti akan dia. Munkarun, malaikat munkar, wa nakirun, dan malaikat nakir fil qubri, di dalam kuburnya. Datang kedua malaikat di dalam kubur dalam keadaan tenang. Nah, dalam kuburnya melihat muka nakir dalam keadaan tenang. Bali an-nisuhu, tetapi yang kedua adalah malaikat munkar dan nakir yu'an-nisuhu, membuat tenang dirinya ketika malaikat munkar nakir datang kepadanya. Dan yang satunya malaikat munkar nakir sudah melihat dari jauh dan menawar
telapak kakinya 3 tahun. Wa yaji'u malakul mauti wa yaji'u malakun inda qabri laisa minal akhirati bal minad dunya. Dan adalah datang malakul maut itu inda qabri ketika dicabut rohnya. Wa kadal mayyitu bil qabri, dan seperti itu pula orang yang mayit meninggal dalam kubur tadi sejahtera di akhirat. Fa inna qabra yuqalu lahu, karena bahwasanya kubur berkata baginya, ini adalah surgamu, di sini adalah tempat yang membuat engkau tenang. Ujar kubur berkata, yuqalu lahu barzakhun, dan dikatakan juga bagi orang dalam kubur tadi, kuburnya berkata, barzakhun, ini adalah alam barzakh bagi engkau. Artinya engkau di sini sudah merasa tenang. Lakin lamma kana waqtul mauti yuqarribu min ahwalil akhirati yuqul lahu al-akhirah, tetapi yang namanya sudah dalam kubur itu bagi hal ehwalnya orang meninggal didekatkan dengan hal ehwal akhirat, yuqul lahu al-akhirah. Jadi dikatakan kubur itu seperti akhirat luar. Kenapa dikatakan dengan dalamnya itu penuh dengan hal ehwal akhirat, pertanyaan-pertanyaan yang seperti mirip dengan keadaan di akhirat, yang kubur. Kita tidak mungkin lagi kita masuk kubur, kita tahu ya. Mungkin kita masih hidup tidak tahu keadaan kubur baik-baik. Fakullu ma qaraba syai'an yu'ti hukmahu, setiap apa-apa saja yang mendekatkan akan sesuatu diberikan hukumnya. Artinya orang yang masuk dalam kubur pasti akan ada keputusannya atau prosesnya. Jadi orang masuk kubur, setelah masuk kubur ada prosesnya saja. Pertanyaan yang ditanyai jadi itu aja, yang seperti ditalkin orang yang menalkin pertanyaan itu aja, tapi yang menjawabnya aja lagi. Kadang sekilas orang yang bagi orang yang hidup mendengar talqin tadi seakan-akan pertanyaannya dijawab mudah, tetapi setelah nantinya orang yang dalam kubur mendengar pertanyaan malaikat yang melalui talqin itu seakan-akan jawabannya susah sekali. Kita yang hidup mendengar, oh bahasanya mana jawabannya? Apa? Ma imanuka wa ma qiblatuka, rasanya kan anak-anak umur 12 tahun langsung bukan belajar yang mau menjawab, tapi kayaknya yang aslinya dalam kubur yang aslinya ini. Apakah aku bisa menjawab pertanyaan bukan akhir tadi? Wallahu a'lam. Mudah kita dapat hidayah kalau menjawab pertanyaan pada akhir. Itu aja pertanyaannya. Dari Indonesia yang menalakibnya tadi sampai ke ujung dunia sana, punya sama talqinnya. Biasa sama pakai talqinnya, tapi bahasanya lain-lain. Wathalithu yakunu aminan fi fazalil akbari, yang ketiga dia merasa aman dan sejahtera di akhirat kita, tidak takut ketika berada di mana, di alam di padang mahsyar. Namanya Faza'il Akbar. Faza'il Akbar nama lainnya adalah mahsyar. Wa wahina yu'mal bidhabi lan-nari tulaqun nar ala ahliha wa ya'asuna min al-khuld. Di mahsyar itu tempat berkumpulnya nantinya baik orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang kafir, kumpulkan semuanya makhluk di padang mahsyar. Wa ala ahliha wa ya'asuna min al-khuld minha wa inna yubahul mautu bi sunati kabshin hamlaha bainal jannati wan nari wa nabi munarin ya ahlan nar khuludun bila mauti. Ketika nantinya sudah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ada yang diperintahkan masuk neraka. Yunadi munadi ya ahlan nar, dipanggil wahai orang yang masuk neraka,
khuludun kalian kekal, bila mautin dengan tidak merasa lagi kematian. Ini mestinya di dalam kekal ada siksaan, ada mau mati merasakan dengan seperti siksaan orang hidup. Fayyasu ahlun nar min al-khuruj minha, maka merasa putus asalah penghuni neraka min al-khuruj minha, hendak dikeluarkan dari neraka itu. Kenapa? Karena bila mati mendapat azab dalam keadaan tidak meninggal. Merasakan kayak hidup-hidup mendapat siksaan itu kayak pedihnya, kayak sakitnya. Siksaan di dunia pedih, siksaan di akhirat yang neraka pedih lagi. Warrabi'u tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Sejahtera yang untung itu di akhirat yang 5 macam. Kesalahan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Siapa nantinya yang mendapat dosa diampuni merupakan sejahtera di akhirat. Kemudian lagi, dan ditambah diterima segala amal baiknya oleh Allah Ta'ala. Yang dahulunya menggawi amal baik, digawinya terus. Banyak sudah ada kehitungan. Dirinya itu khawatir diterima atau tidak. Pas nantinya di akhirat ada amal baik yang diterima dari yang digawinya tadi. Berapa banyak yang amal kebaikan itu kan. Ada yang antaranya diterima Allah Ta'ala, termasuk sejahtera di akhirat. Ya, di akhirat apa? Menggawa baik. Kenapa menggawa baiknya itu dari yang ada yang akan diterima, misalnya dari menggawa baik ada yang punya sifat ria, sifat wujud dan lain-lain. Ada yang waktunya menggawa amal soleh terhindar dari sifat ria, sifat wujud dan lain-lainnya, yaitu diterima Allah Ta'ala. Termasuknya sejahtera. Walaupun di dunia ini menggawi amal soleh tadi, baik-baikan, buat apa-apa, beruyuh-uyuh, tapi nantinya ganjarannya diterimanya. Wal khamisu yang kelima yang sejahtera di akhirat, yamurru ala sirati kal barqil lami', adalah dia nantinya diberikan Allah Ta'ala Allah melewati siratal mustaqim dengan cepat. Bila kawan nantinya melewati siratal mustaqim dengan cepat, berarti mendapat sejahtera di akhirat. Seperti apa? Barqil lami', seperti kilat yang menyambar laginya. Ada orang namanya bersiratal mustaqim, ada yang berjalan. Ada yang terakhir menambah tingkau nyebrang tadi. Ada namanya lewatinya lagi seperti kilat yang menyambar pendahuluan pada yang lain. Yang lain masih dalam perjalanan. Fayadkhulul jannata bisalamati. Setelah melewati siratal mustaqim, dia tadi masuk dia ke surga dengan merasa selamat, merasa aman. Jadi setelah siratal mustaqim, surga dan neraka menunggu. Ya, bila nyata masuk neraka, wassalamat, selamat jalan. Termasuk mengenal dahulu selamat jalan. Bacaan laos tak tulis itu. Selamat min kalaliba as-sirat, selamat daripada sambaran-sambaran yang ada di tepian siratal mustaqim. Sambaran api, kami dia baiknya segala mustaqim, nanti ada sambaran api. Bila nyata sambar oleh hatinya gugur ke bawah. Min wa ghairiha min ahwalin, dan itulah yang kesemuanya daripada huru hara dan nantinya akan dilewati melewati apa? Siratal mustaqim. Jadi ketika bergampang melewati siratal mustaqim. Ahwalul akhirah, ahwalul nantinya keadaan kita melewati siratal mustaqim itu. Ada yang berdahulu, ada yang pelan, ada yang lambat, ada yang lebih lambat jalannya, sesuai dengan
amal perbuatannya. Qala Luqman al-Hakim, berkata Imam Luqman al-Hakim. Imam Luqman al-Hakim ada yang mengatakan bahwasanya termasuk Nabi. Wadhalika, dan seperti itulah bahwasanya kata Luqman al-Hakim kepada anaknya. Sampai di Al-Quran dinamai surah Luqman. Apa perkataan Imam Luqman al-Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, innal hikmata, artinya beliau mengucapkan itu ya bunayya, tapi nasihatnya kepada semua. Innal hikmata, sesungguhnya segala macam kebaikan-kebaikan itu, entah malah bahwasanya engkau mengamalkannya. Asyra khisalin, ada 10 macam. Yang 10 macam itu tuhyil qalbal mayyita, yang bisa menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu maksudnya hati yang tidak pernah mengingatkan, atau hati yang tidak pernah ingat akan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hatinya itu mati, hatinya hidup terus. Hatinya mati tadi, hatinya gelap dari cahaya iman. Makna kedua, apa saja yang menghidupkan hati dalam 10 macam yang kehidupan. Yang pertama, wadujalisul masakina, bahwasanya kata beliau, hendaklah mengawali, berkawan dengan orang miskin. Artinya apa? Orang miskin, orang tidak punya apa-apa, bergaul dengan mereka itu melihat keadaan mereka. Jadi dalam keadaan mereka, niscaya kita kawan mengambil contoh bahwasanya orang miskin itu seadanya, tidak punya apa-apa, makan tidak banyak, makan terbatas, dan habis sehari. Wa tattaqi majalisal muluk, yang kedua pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwa tidak terlalu dekat dengan raja atau penguasa. Wa tusyarrihul wadi'a, yang ketiga pesan Luqmanul Hakim, memuliakan orang-orang yang hidupnya di paling bawah, menghormati kehidupan orang yang paling bawah. Ini orang yang kalangan orang yang kada mampu, melihat hidup orang yang kada mampu, lihat di situ, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke bawah, niscaya keadaan kita ikut merasakan seperti itu juga. Dan benar-benar ke atas langsung bahaya. Jadi nyaman nyamannya lihat, nang sakitnya tidak dilihat. Wa tuharrirul abida, dan adalah membebaskan al-abida, budak sahaya. Dahulunya memperbudakan, artinya budak itu dibeli dan dijadikan pembantu atau sesuatu. Kemerdekaan, bebaskan, pesan yang ketiga oleh Luqman Hakim. Wa tawilul ghaiba, pesan yang keempat, menerima orang yang datang. Menerima orang yang datang, maksudnya orang yang bertamu. Walaupun bertamunya tidak masuk rumah, bertamunya di halaman saja, disuruh masuk rumah. Masuk rumah kan tidak ada. Coba di sini aja tempatnya. Menerima orang yang datang. Nah, tuan rumahnya tahu yang datang ini jangan membatas. Jadi
berdiri dari istilah di mukalamah. Supaya jangan naik. Sini aja, kalau jangan naik aja. Dihadangi di mukalamah ya, sini aja jangan naik gitu. Bagaimana orang yang datang? Wa tu'inul faqira, dan kemudian yang berikutnya kelima, menolong orang yang fakir. Menolong yang sini menyayangi maksudnya. Selain karena mau menolong, menyayangi orang yang fakir, sayang fakir, atau menghilani kepada orang yang fakir, dan memberikan apa yang ada. Tu'inul faqra, menolongi, memberikan apa yang ada. Kita di rumah kehabisan karena mau jual, beri yang banyak-banyak, yang boleh kita memberi sekadar-kadarnya aja. Fakir, karena Allah menolong kita dengan barang, kita menolongi dengan ucapan. Dengan apa? Memandiri mereka, menggauli mereka dengan harta Allah, dengan ucapan barang. Wa tazidu li ahli syarafi syarafan rizqi subdan, mengasihi orang yang patut dikasihi. Artinya orang yang berada di rumah yang dikasihi patut dikasihi. Jadi yang perlu kita kasih orang-orang dalam rumah dulu. Jangan mengasihi orang di luar rumah, sedangkan orang dalam rumah ada dikasihi. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang di luar rumah, dengan orang yang jauh-jauh, sedangkan orang dalam rumah tidak ada perbuatan baik kita, pasti yang parah dulu, jauh-jauh. Dan menghidupkan tuhilul al-qalb al-mayyit, menghidupkan hati yang mati. Dengan apa? Minum hati yang mati, dibawa berzikir kepada Allah Ta'ala, dibawa mengucapkan salawat kepada Nabi. Terus apa hikmah yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Jadi banyak aja minum hati yang mati itu. Jadi istighfar tadi, membaca Al-Quran. Minum hati yang mati. Ini hati yang mati itu hati yang tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang mati. Ada pepatah Arab mengatakan, ihfaz lisanaka antaqula pada betani, jagalah daripada ucapan engkau, karena dengan ucapan engkau itu mengakibatkan musibah atau bala. Innal bala'a muwakkal bil mantiqi, sesungguhnya yang namanya bala musibah itu adalah muwakkal, berasal bil mantiqi, karena ucapan lidah. Dengan sebab bala musibah atau cobaan, ujian dan lain-lain, dengan sebab ulah lidah, dengan sebab ucapan lidah yang dikeluarkan. Jadi gara-gara lidah bala musibah ada atau hadir atau muncul. Qala al-hukama, berkata daripada sebagian ahli ilmu, yang bagi al-aqili, sewajarnya bagi orang yang berakal itu, idza taba, apabila dia sudah bertaubat, idza arada taubah, an yaf'ala, dari segala dosanya, an yaf'ala, bahwa dia mengerjakan asyrafis sholih, 10 perkara. Yang pertama apa? Yang kedua, apabila orang bertaubat, istighfar bil lisan, banyak mengucap istighfar dengan lisan, sehingga kita akan bertaubat kepada Allah.
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bacanya kemudian ulang, melihat sesuatu ulang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau dijadikan amalan sehari 100 kali. Saya kurang nambah taubat. Kalian pula astagfirullah ya terjadi wal ikram min damil dzunub wal atham. Yang kedua, wa nadamul qalbi bil qalbi ala ma mara min dzunub. Menyesali semua perbuatannya. Sudah bertaubat, menyesali siapa? Meminta redha kepada orang pernah atau orang pernah tersangkut paut dengannya. Karena masalah tersangkut paut ini yang paling susah. Setelah kau menyesali perbuatannya, wa iqlam min al-dhunub bil hali bil badani, meninggalkan perbuatan yang itu dari gerakan-gerakan anggota badannya selama-lamanya. Artinya tidak memarahi lagi. Maksudnya sudah menyesali perbuatannya, tetapi masih aja untuk anak pulang memarahi ulang, punya anak memarahi, iya pulang memarahi anak aja lagi. Setelah meninggalkan perbuatan yang itu selama-lamanya, wal azmu alla ya'uda, artinya bercita-cita, berjanji dengan sepenuh hatinya itu untuk tidak mengulangi perbuatan la ya'uda abadan, tidak mengulangi perbuatannya itu selama-lamanya. Sudah yang 4 ini sudah aman. Sudah 3 ini, 4 macam ini sudah aman. Tambahannya setelah bertaubat tadi, wa hubbul akhirati, lebih suka mengutamakan urusan kehidupan akhirat. Kayak apa? Menggawi yang diperintahkan Allah itu urusan kehidupan akhirat. Dan Allah Ta'ala memerintah kita gawi sehabis tenaga kita. Yang kita sudah hingga berapa? Hingga bina terawalinya lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang diberitakan Allah Ta'ala bil af'al wal akhirah, dengan perkara-perkara yang membawa kita nantinya menuju negeri akhirat. Wal bu'du ad-dunya wa qillatul kalam, tidak terpengaruh dengan apa? Dengan keindahan dunia. Meski dunia itu semakin hari semakin berubah-ubah. Dunia tadi semakin hari semakin banyak warnanya. Semakin hari dunia tadi semakin macam-macam yang dilihatnya. Ia tidak terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, melihat yang ini, enak yang ini, lihat yang itu, enak yang itu. Mungkar yang ini sudah, belum lawas, mungkar yang itu pulang. Mungkar yang itu sudah, melihat yang baru, mungkar yang baru pulang. Sampai banyak basic, semuanya akhirnya apa? Tidak terpakai. Terpakai yang mana? Yang hanya rusak, yang hanya sebulan itu baru rusak. Akhirnya apa? Terpakai yang asal, apa rusak semua. Akhirnya busi rusak, busi mati. Qillatul kalami, artinya orang yang tambahannya daripada bertaubat tadi, bilanya dia sudah merasa perutnya kenyang, dia mengurangi makan. Bilanya sudah dahaganya sudah hilang, dia mengurangi minum.
Kemudian lagi faedahnya dari bertaubat, hasilnya dia pada waktu malam hari mengurangi tidur, qillatul naum, mengurangi tidur. Tempat dia merubah dirinya untuk sebagai orang yang bertaubat dengan sebenarnya. Kalau kita mengurangi tidur malam hari, apa? Banyak yang dikerjakan yang digawi, sehingga tidur atau guling tadi yang asalnya guling sungsung, gulingnya menjadi jam 2. Asalnya gulingnya jam 10, diubahnya gulingnya jam 2. Karena apa? Tujuannya bukan tujuan akhirat, tujuan dunia. Sehingga tidur jam 2 dan bangun subuhnya jam 6. Bangun subuhnya jam 7. Hari taala bangun. Kemudian lagi daripada hasilnya yang dari taubatnya, ikhtaru memperbanyak al-ibadah, yang memperbanyak ibadah, merubah dirinya lagi untuk apa? Memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ibadah itu bukan tujuan macam-macam, yang dicari apa? Ridhonya Allah taala. Ibadah tadi baik di sajadah atau di luar sajadah. Memperoleh ridhonya Allah. Nah, kita cari kepada Allah Ta'ala itu ridhonya. Jangan mencari yang lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala sudah ridho, sudah senang dengan kita. Apa-apa saja yang kita minta, niscaya diberikannya. Dengan syarat Allah Ta'ala tadi ridho sudah. Jangan mencari yang lain-lain. Jadi orang atau kita mencari supaya sama manusia tadi dicari apa? Senangnya. Ya, senang artinya sudah nyaman. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Auliyaullah ta'ala, bermula para wali-wali Allah Ta'ala itu, min khalqihi, mereka yang dipilihkan dari semua makhluknya. Jadi namanya wali Allah Ta'ala itu mereka sudah dipilihkan, baik dipilihkannya waktu kecil oleh Allah Ta'ala, ada yang dipilihkannya pada waktu dewasa. Sudah waktu kecil berarti sudah diberikan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mereka yang dipilih Allah dari makhluknya, ahlul ju'i, mereka yang suka berlapar diri. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala itu kita lihat mereka ada si makanan. Mereka dasar mengamalkan ahlul ju' suka lapar, wal atashi, dan senang akan haus dahaga. Nah kita yang pada wali itu kira palingan mengikuti benar hasil itu ya wali Allah Ta'ala itu yang pada si makanan, kada si minuman. Kenapa? Pada hati-hati mereka asyik kepada Allah Ta'ala. Yang sudah mereka asyik hati mereka kepada Allah Ta'ala, lapar dan haus pun kena merasa lagi. Ya Allah Ta'ala yang kita menuruti juga. Wah itu jangan makan apa orang menuruti juga. Seorang diri disuruh pada asyik kepada Allah Ta'ala. Soalnya apa? Masuk rumah sakit, membuat tidak makan, membuat tidak minum, hati seorang masih bimbang, hati seorang masih urusan dunia paling banyak. Menurut tiga wali soal apa, soal ada kontes mingguan, ujung-ujungnya masuk rumah sakit juga. Ada orang mulut lapar, haus dahaga, tapi hati mereka dengan Allah Ta'ala berta'alluq. Faman annahum intaqamallahu minhum, barang siapa yang mengganggu
menyakiti daripada aulia Allah Ta'ala mereka itu, intaqamallahu minhum, niscaya Allah Ta'ala akan membalasnya dari perbuatannya itu. Karena dibalas ini, tapi Allah Ta'ala membalas apa? Bahaya. Ya ada orang yang kalah tenang disakiti tertawa itu ada. Ada nama Allah Ta'ala itu ada suara senyum, ada juga. Tapi Allah Ta'ala membalas akadnya. Wa hatta sidrahu wa harrama alaihi aisyahu min jannatihi. Dan Allah Ta'ala membalaskannya terhadap yang menyakiti wali-walinya tadi. Allah Ta'ala mengharamkan akannya kehidupannya di dunia, kehidupannya tidak nyaman, kehidupannya dunia banyak penghalangnya. Apalagi dalam surganya Allah Ta'ala memasukkan surganya dari Nabi Musa, Allah Ta'ala Musa walinya tadi digali Allah Ta'ala urusannya karena kasih Allah Ta'ala, karena wali Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala. Dulu kan mereka sama kayak Nabi, setelah Nabi dan para sahabat wafat, orang yang kasih, orang yang disayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Adalah mereka para wali Allah Ta'ala itu di waktu malam hari sedikit tidurnya juga. Ma yahjaun. Sedikit tidurnya untuk apa? Untuk bermunajat, berta'alluq, beribadah kepada Allah. Bil ashari, dan di waktu sahur mendekati subuh. Hum yastaghfirun, mereka wali Allah Ta'ala mereka banyak istighfar. Biasanya wali Allah Ta'ala ini malam hari itu jarang mereka guling menyenyak. Kenapa jarang boleh merah? Yang dipilihnya, yang dikerjakannya untuk semua melindungi semua makhluk Allah. Mereka beristighfar apa? Meminta ampunkan semua makhluk Allah Ta'ala. Mereka tidur malam, ada tapi lawas, dan dipikirkan mereka wali Allah ini semua makhluk Allah Ta'ala, semua umat Nabi Muhammad, mengawasi seluruh umat Nabi Muhammad. Ini tugas wali itu mereka berat, tapi menurut dia tugas itu adalah suatu apa? Pemberian dari Allah Ta'ala untuk mereka. Dan mereka siap menanggung apa? Balanya. Dan mereka siap menanggung risikonya. Para wali itu. Kemudian sambungannya, qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan kemudahan Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala dibagi semua khotimah, dijauhkan daripada seluruh khotimah benar kita, dikeluarkan bersama Rasulullah, dan juga diruskan kita diperhatikan Allah, semua daripada manzilah yang menghadapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi. Al-Fatihah. Iya Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna fid din wa 'allimna tawil. Wa faqihna fid din wa 'allimna tawil. Faqihna fid din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bi wa lil hadi wa la tazin 'ala al-amal. وسع علم الله